silakan. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Wisnu Mahendra Ramadhani. Panggilannya? Wisnu. Saya mahasiswa dari program studi tasawuf dan psikoterapi. Jadi pengalaman saya tahun 2019 saya pernah kesurupan. Itu kesurupan hampir 1 minggu. Itu kesurupannya itu udah badanku sini, ini itu pundak itu semua sama badannya itu panas semua Pak. Itu hampir juga mau bunuh diri Pak. Jadi yang ada di pikiran itu udah saya ngakhirin aja, saya kayak ngikutin yang ada di otak saya Pak, kayak dikendaliin. Sama dari keluarga bapak saya itu punya keris Pak. Jadi itu apakah ada hubungan sama itu? Iya. Mas Wisnu, bagi adik-adik mahasiswa-mahasiswi ya, ini ada pertanyaan ya sebenarnya mirip-mirip, cuma ini agak beda. Yang mau saya tanyakan, katanya keluarga pada saat Mas Wisnu itu kesurupan itu, Mas Wisnu ngomongnya apa? Pada saat kesurupan itu aku nggak nyadar semua Pak, tapi keluarga ngomongnya apa? Kamu kesurupan itu ngomongnya ini, umpamanya kan gitu. Kadang kayak nyuruhin orang yang dahulu yang meninggal itu Pak, orang dulu yang meninggal. Saya gitu. Insya Allah paham. Oke, jadi gini, Mas Wisnu ini mau terjadi skizofrenia, tetapi tidak masuk ke wilayah skizofrenia, tapi masuk ke wilayah kesurupan. Kayaknya Mas Wisnu sama seperti teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain yang mana? Yang disuruh di sini bunuh diri. Paham ya? Kasusnya mirip. Kasusnya adalah Mas Wisnu barangkali pernah atau merasa hidupnya nggak berguna. Entah disendiriin, entah merasa dibedakan antara kakak adik dengan Mas Wisnu, entah di sini dengan orang tua, sehingga Mas Wisnu itu seperti kok saya kayaknya itu bukan anak yang ini. Nah, akhirnya punya pikiran yang nggak berguna sepertinya. Paham? Dan itu difikirkan terus. Nah, kasusnya Mas Wisnu sama seperti yang lain-lain. Mas Wisnu tipikalnya itu senang menyendiri. Paham ya? Senang menyendiri daripada rame. Kalau rame itu banyak diem malahan. Nah, kalau menyendiri enak kayaknya. Nah, di titik itulah pada saat Mas Wisnu itu memikirkan Mas Wisnu itu seperti disingkirkan, seperti dibedakan, terus merasa kayak masa depannya nggak ada, merasa ini mulai ada pikiran kok kayaknya saya hidup ini nggak ada gunanya ya. Nah, di titik itu bisa aja Mas Wisnu itu mikirin itu maghrib atau tengah malam, disitulah jin ini masuk. Ini jin masuk ke tubuh. Nah, bentukannya bukan skizo di sini, tetapi kesurupan seperti menceritakan tentang orang-orang yang mati. Kesurupannya ini masuk ke tubuh. Paham? Nah, ini bisa aja Mas Wisnu di tubuhnya ada ilmu, biasanya ada ilmu dari orang tua sebelumnya. Ngerti? Nah, ini harus dilepas. Jadi ini ada 2 doa, yang satu doa untuk melepas ilmu, yang satu doa yang kesurupan untuk bunuh diri. Bunuh dirinya kenapa ini yang merasa nggak berguna gimana? Coba saya mau tanya, merasa gimana? Jadi kayak gini Pak, kalau melihat kayak tembok itu Pak, ada bayangan hitam, terus dia itu membunuh saya. Apa? Kayak mau membunuh saya Pak. Mau membunuh? Tapi saya juga mau ikut sana Pak. Mau ikut ke sana? Kayak udah tarik-tarikan. Oke. Sekarang saya tanya, sejak kapan Mas Wisnu itu mulai melihat ada bayangan hitam yang mau bunuh, sejak umur berapa? Tadi sejak saya SMP kelas 7. SMP kelas 7 itu berarti 6 kelas 1 ya? Kelas 1 SMP. Oke. Sekarang pertanyaan saya, sebelum ada peristiwa itu, ada enggak Mas Wisnu itu seperti disingkirkan oleh keluarga? Ada enggak? Kalau keluarga tidak Pak, tapi kalau dalam jangka pertemanan pernah. Dibully bapaknya? Dibully. Oke. Dibully di situ merasa hidupnya nggak nyaman, nggak bisa membalas. Kayak saya ini kayak
bahan ejekan atau bahan seperti itu, Iya, Pak. rasa tidak berguna gitu, Iya. ya sudah. Titik itulah sebelumnya. Paham? Nanti doanya sama. Ini nanti doanya gitu. Kalau yang mengeluarkan kesurupan itu adalah dengan doa, ya Allah, jika saya di dalam pikiran saya ada yang mengajak untuk bunuh diri, paham ya? Di mana ini disebabkan karena sebabnya ini disebutkan. Dulu saya pernah dibully dan saya merasa hina, merasa sebutkan apa yang dirasain waktu itu, sebutkan aja, tapi tidak emosi ya. Sebutkan dalam bentuk doa, dan kemudian saya merasa hidup saya merasa tidak berguna. Hidup saya merasa tidak berguna. Ya Allah, jika aku salah dan dosa dan ampuni dosa-dosa saya. Yang saya bersyukur hidup saya merasa tidak berguna. Astagfirullahaladzim. Dan nanti mudah-mudahan makhluk ini akan keluar sendiri. Makanya yang pertama, kalau yang kedua tadi itu banyak ilmu, bilang aja ya Allah di dalam hidup saya ada makhluk ilmu dari orang tua sebelumku, aku tidak ikhlas, aku tidak itu, aku mohon kepada Allah agar kau lepaskan. Ilmu musyrik khususnya ya, ilmu musyrik akan kau lepas. Kemudian puji Allah, puji Allah, puji Allah. Insya Allah ini nanti akan keluar sendiri. Paham? Paham ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Muslimah dari program studi KPI. Izin bertanya Bapak. Panggilannya siapa? Muslimah. Mbak Muslimah ya. Kenapa seorang perempuan itu ketika haid merasakan sakit, kemudian saya berpikir bahwa itu memang kondisi fisik seseorang. Nah, ketika tadi di awal dijelaskan bahwa ketika menstruasi merasa sakit itu bisa jadi ada gangguan, dan itu bisa dijelaskan bagaimana Pak. Kemudian ada satu lagi, bagaimana cara kita menangani seseorang yang sedang mengalami gangguan seperti ini tadi, ada yang kesurupan, itu bagaimana? Kita jelaskan. Terima kasih Pak. Mbak Muslimah, yang pertama haid kalau sakit, apakah itu gejala normal? Enggak, itu tidak normal, tetap tidak normal karena saya punya istri sejak dulu kalau haid alhamdulillah nggak pernah sakit, paham ya? Waktu hamil beliau nggak pernah mutah ya nggak pernah. Apa kata dokter yang morning sick itu ya nggak pernah, biasa aja ya. Jadi menurut saya, karena saya kenal istri saya, kalau wanita yang lain kayak Mbak Muslimah atau teman-teman yang lain, ini kalau haid sakit ada yang juga haid tidak sakit. Nah, coba tanyain yang haidnya tidak sakit. Insya Allah yang haidnya tidak sakit biasanya dia, temannya Mbak Muslimah ini, dengan orang tua tidak ada persoalan. Tidak ada jengkel, tidak ada kemarahan, tidak ada, biasa aja dengan orang tua. Nah, kenapa pada saat haid itu sakit dan berhubungan dengan orang tua? Karena itu berhubungan dengan peranakan. Bisa di rahim, bisa di leher rahim, bisa di saluran sel telur, bisa di ovarium, bisa di titik-titik itu. Nah, rahim ini berhubungan dengan ayah. Jadi kalau ada rasa sakit di daerah situ berhubungan bahwa temennya Mbak Muslimah atau Mbak Muslimah ini seringnya jengkel sama ayah. Tapi kalau sakitnya sebelah kiri atau sebelah kanan, ini biasanya dengan ibu. Karena hubungannya dengan ovarium, itu biasanya dengan ibu. Jadi nanti kalau udah mulai tahu, oh saya sakit sebelah kanan, diingat aja berarti sama ibu. Flashback aja beberapa waktu dulu, apakah Mbak Muslimah itu sering jengkel dengan ibu walaupun tidak keluar lisan. Ngerti ya? Jengkel aja, kalau ibu begini jengkel aja sih. Nah, itu biasanya sakit tapi nggak terlalu parah. Tapi kalau sampai marahnya kuat, disimpan, kemudian sampai keluar kata-kata yang tidak pas, sakitnya akan seperti yang guling-guling ya. Kalau orang Jawa bilang guling-guling, nah itu dia itu emosionalnya kuat. Paham ya? Insya Allah kalau nanti kembali pada jalan Allah, minta maaf kepada orang tua, mohon ampun kepada Allah. Yang kalau haid itu sakit, insya Allah hilang. Beberapa kali doa, kemudian dilihat berikutnya kalau haid, mudah-mudahan sudah mulai berkurang, terus-menerus minta maaf kepada orang tua, mohon ampun kepada Allah, insya Allah hilang. Paham ya? Kemudian kalau ada orang kesurupan, gimana cara mengobatinya? Udah pergi aja, nggak usah diladenin. Paham? Saya nggak ngajarin yang begitu. Tapi kalau memang mau belajar serius,
Nanti kalau ada kesempatan saya kesini lagi, khusus menangani orang kesurupan, saya ajarkan temanya cuma satu, menangani orang kesurupan. Saya kasih ilmunya. Paham? Saya kasih teorinya. Kalau ada orang kesurupan sudah 10 tahun kesurupan nggak sembuh, kita buktiin di depan depan majelis. Paham? Harus ada yang kesurupan beneran. Nanti saya kasih cara menganalisa secara teori, nanti saya kasih. Karena kalau saya ceritain di sini nggak bisa fokus ya. Umpamanya kayak skiso, kenapa ini saya kasih gambaran biar di sini paham dulu. Nanti kalau memang saya diizinkan oleh Allah Ta'ala ngisi persoalan skizofrenia dari tadi ini kan skiso yang banyak ya. Ini saya akan kasih ilmunya beneran, tapi fokusnya hanya skiso. Paham? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa. Kalau ada kesurupan pergi. Nanti malah Mbak Muslimah yang kesurupan, nanti udah pergi aja. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.